7 nilai dan ada indikatornya. Nanti Mas kasih skor 1-5 sama bukti perilaku nyatanya. Nah, yang pertama, berorientasi pelayanan itu memahami dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan serta ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan. Skornya berapa, Mas? Mas, kalau untuk berorientasi pelayanan sih harus ngerti dulu nih, kita tuh melayani siapa. Kalau kita sebagai staff, ya kita melayani ketua tim kita. Begitu ketua tim melayani direktur. Nah, kalau secara keseluruhan, direktorat kita tuh melayani siapa? Nah, kita tuh secara umum melayani industri, gitu ya. Tapi dalam pekerjaan kita tuh ada juga melayani eselon satu lain, misalnya direktur datin segala macamnya. Jadi kalau untuk nilai pelayanan itu tergantung pekerjaan kita itu objeknya ke siapa. Nah, kalau di direktorat ini sih sejauh ini ya mungkin 3 lah ya. Bukti perilaku nyatanya, Mas? Sebenarnya sih kenapa 3 gitu ya. Setiap kita ada pekerjaan melibatkan stakeholder lain, misalnya kayak kita kerja sama pusdatin, kita supply data, atau kita ada pelayanan ke industri, kita melaksanakan itu. Tapi belum sesuai dengan SLA. Mungkin itu yang bisa diperbaiki, makanya dari itu. Tapi itu banyak faktor kenapa itu bisa tidak sesuai dengan. Tapi kita mengerjakan dan kita melaksanakannya dengan baik lah, walaupun secara waktu masih ada concern. Indikator yang kedua, akuntabel, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, integritas tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan hasil kerjanya. Kalau ini integritas ya. Kalau pekerjaan sih, kalau masalah kerja ya mungkin oke lah. Kita nilainya mungkin 3 atau 4 kali. Kalau soalnya ya pekerjaan kan kita cuma melaksanakan apa yang diperintahkan, ya udah kita kerjakan, ya kita sesuaikan lah kebutuhannya apa. Nah itu cukup sampai sana, dan kita minta feedback juga dari atasan kita kan. Nah itu cross check itu tuh menandakan kita ya benar-benar concern dengan apa yang kita kerjakan dan kita bertanggung jawab. Selanjutnya kompeten, Mas, meningkatkan kompetensi diri menjawab dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Masalah kompetensi kita tuh memang dituntut untuk melakukan ada pelatihan gitu ya, untuk pelatihan segala macamnya. Dan mungkin ini yang masih agak kurang sedikit lah. Kesempatan untuk pelatihan itu sekarang apalagi di tahun ini ya itu tuh berkurang karena anggaran kita dipotong. Yang biasanya kan pelatihan itu BPSDM ini yang mengadakan. Sekarang kita harus mencari sendiri event yang kalau masalah kompetennya mungkin untuk sebagian besar pekerjaan kita di sini kita sudah kompeten, karena kebanyakan pekerjaan kita adalah koordinasi dengan orang lain. Cuma masalah mungkin ada ketika analisis data yang mendalam, nah itu mungkin kita masih agak kurang ya. Nah itu mungkin untuk pelatihan yang harus cari sendiri. Kayak itu mungkin dia dan topik juga. Selanjutnya harmonis, menghargai setiap orang tanpa melihat latar belakang dan membangun lingkungan kerja yang inklusif. Kalau misalnya harmonis di sini adalah tanpa melihat suku, agama, kita harmonis. Kita nggak pernah memandang, membeda-bedakan. Cuma memang kalau di antar generasi, kayaknya di semua concernnya sekarang itu adalah itu. Kayaknya juga di semua tempat kerja lain itu mungkin begitu ada harus keharmonisan itu ditantang dengan adanya gap antar generasi. Ya, coba baik. Karena itu PR besar sih. Selanjutnya loyal, menjaga nama baik selama di ASN, sesama ASN, pimpinan dan instansi serta teguh pada ideologi Pancasila. Kalau itu ya 4 lah. Kalau masalah menjaga nama baik instansi sih semua orang menjaga image ya, walaupun ya seperti itulah. Tapi setidaknya di hadapan industri atau di hadapan stakeholder lain ya kita menjaga nama baik kita. Selanjutnya adaptif, yaitu cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan dan transformasi. Adaptif
ini yang agak susah sebenarnya. Tantangannya ada ini terkait misalnya kalau aku mikir sih terhadap teknologi gitu. Kita ini kan salah satu kementerian yang menginisiasi industri 4.0. Nah, kalau kita menuntut industri untuk bisa digitalisasi, harusnya kita memberi contoh. Nah, adaptif terhadap teknologi ini agak kurang. Jadi mungkin tidak. Nah, dan itu tuh enggak yang mengubah itu tidak hanya di level bawah, tapi sampai ke level atas tuh harus sudah mengubah mindset ke arah digitalisasi. Nah, itu mungkin tantangannya di situ. Yang terakhir, kolaboratif memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dan mendorong partisipasi aktif dalam kerja tim. Kalau itu 50-50 sih. Ada yang sudah menerapkan, ada juga yang belum. Ya tergantung masing-masing orang mindsetnya gimana. Cuma secara umum kan idealnya harusnya kita memberikan kesempatan yang sama untuk semua orang beropini. Atau kalau misalnya dia tidak bisa membuka diri, dipaksa untuk membuka diri dan bekerja dengan sebaik hati gitu ya. Nah mungkin itu juga yang ngasih tantangan kita itu masih ada apa ya gap itu mungkin nilainya 3 lah. Tapi mungkin kamu cari second opinion. Iya, ini lagi. Jadi second opinion. Kalau ini kan aku mungkin bias gitu ya. Mungkin kalau opini yang lain mungkin lebih baik. Oke, terima kasih Mas.